Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat seru dan penting banget di dunia digital saat ini, yaitu interaction design. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aisyah Alkansa, Iva Anissa, Julia Pitaloka, Siti Salwa, dan Suciwati yaitu saya. Sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya interaction design itu. Nah, jadi interaction design adalah cara merancang bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi atau website agar terasa mudah, jelas, dan menyenangkan. Jadi bukan hanya sekedar tampilannya yang bagus, tapi juga tentang bagaimana sistem memberikan respon ketika kita melakukan sesuatu. Nah, tujuan dari interaksi desain ini adalah untuk menciptakan pengalaman pengguna atau user experience yang intuitif dengan memperhatikan kebutuhan, konteks, dan perilaku pengguna. Nah, seringkali orang menyamakan interaksi desain dengan user interface atau UI. Nah, padahal keduanya itu berbeda. Kalau UI lebih fokus ke tampilan visual seperti warna, layout, dan icon. Sedangkan interaction design ini lebih fokus ke bagaimana sistem merespon tindakan pengguna. Misalnya itu seperti saat kita klik, geser, atau seret sesuatu di layar. Contoh interaction design. Nah, biar makin paham, coba kita lihat contoh yang ada di sini. Nah, bayangkan kamu lagi chatting di aplikasi pesan atau WhatsApp. Nah, ketika kamu tekan tombol kirim, tombol itu akan berubah warna atau muncul tulisan pesan terkirim. Nah, perubahan kecil seperti itu adalah hasil dari interaction design atau bukti nyata dari interaction design. Nah, fungsinya adalah memberikan umpan balik supaya pengguna tahu bahwa tindakannya itu berhasil. Nah, dengan begitu, kita nggak bingung atau khawatir apakah pesan kita itu sudah terkirim atau belum. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa. Saya akan membahas tahapan merancang sistem berbasis interaction design. Oke, tahapan yang pertama adalah menganalisis kebutuhan pengguna, yaitu menentukan siapa pengguna dan apa kebutuhan mereka melalui survei atau observasi. Maksudnya, kita harus tahu apa yang ingin dicapai pengguna ketika menggunakan sistem. Kemudian, kita harus tahu apakah mereka pemula atau orang yang sudah terbiasa dengan teknologi, serta menggali konteks penggunaan, kapan, di mana, dan dalam kondisi apa sistem akan digunakan. Hal-hal ini dapat kita cari melalui survei kuesioner atau wawancara observasi. Tahapan kedua adalah analisis konteks penggunaan, yaitu memahami lingkungan dan perangkat yang digunakan, yaitu contohnya mobile atau desktop. Karena biasanya perangkat mobile hanya dapat menahan sistem yang sederhana, sedangkan desktop dapat menahan sistem yang lebih kompleks. Kenalkan nama saya. Ketiga adalah perancangan alur interaksi atau user flow, yaitu membuat langkah-langkah penggunaan sistem dari awal hingga akhir. Artinya, kita memetakan jalan atau proses yang akan dilalui pengguna mulai dari pertama kali masuk ke sistem hingga berhasil menyelesaikan tugas yang mereka inginkan. Contohnya itu ketika pengguna membuka aplikasi, mereka akan masuk ke halaman beranda. Kemudian ketika mereka mencari produk melalui kolom pencarian atau kategori. Kemudian mereka melihat detail produk melalui foto, deskripsi, dan harga yang tertera. Dan mereka menambahkan produk ke keranjang. Kemudian mereka check out dan mengisi alamat serta metode pembayaran. Dan mengonfirmasi pesanan, dan disinilah selesai user flow-nya. Oke. Tahapan selanjutnya, yaitu tahapan keempat adalah pembuatan wireframe dan prototype, yaitu menyusun kerangka dan simulasi sistem untuk diuji coba. Seperti yang sudah kita pelajari, wireframe adalah sketsa sederhana, sedangkan prototype merupakan produk jadi yang dapat diuji coba. Tahapan kelima ada uji kegunaan atau usability testing, yaitu menilai kemudahan pengguna oleh pengguna nyata. Nah, di sini perancang akan menilai apakah sistem yang dirancang telah sesuai dan mudah digunakan pada kenyataannya melalui prototipe yang telah dibuat. Oke, tahapan keenam ada iterasi dan penyempurnaan. Iterasi berarti sistem tidak berhenti di satu versi saja, melainkan didesain, diuji, diperbaiki, dan diuji lagi hingga sistem benar-benar sesuai kebutuhan. Dan penyempurnaan berarti menambahkan detail, mengurangi hambatan, dan memastikan pengalaman pengguna semakin baik.
Saya Aisy Alkhansa akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip interaction design. Yang pertama ada konsistensi, yaitu tampilan dan cara kerja aplikasi harus tetap sama di setiap bagian. Jadi konsistensi ini membantu pengguna merasa familiar dan tidak bingung saat berpindah halaman. Misalnya, posisi tombol kirim atau ikon beranda selalu di tempat yang sama. Jadi pengguna langsung tahu harus menekan apa tanpa harus mikir lama. Kemudian yang kedua ada feedback. Jadi feedback ini yaitu aplikasi memberi respon setiap kali pengguna melakukan tindakan. Jadi feedback ini bikin pengguna tahu bahwa tindakan mereka berhasil atau sedang diproses. Misalnya, muncul notifikasi pesan terkirim atau ikon loading saat data sedang dikirim, sehingga pengguna nggak bingung dan merasa yakin kalau aplikasi itu bekerja. Kemudian yang ketiga ada visibility, yaitu fitur penting harus mudah terlihat dan diakses pengguna. Misalnya, fitur utamanya tersembunyi, pasti pengguna bakalan kesulitan menemukan fungsi penting. Karena itu, tombol seperti search atau home harus ditempatkan di posisi yang jelas dan mudah dijangkau, supaya pengguna cepat memahami dan mendapatkan tujuan mereka. Kemudian yang keempat ada affordance, yaitu tampilan elemen menggambarkan cara menggunaannya. Desain yang baik membuat pengguna tahu fungsi elemen hanya dengan melihatnya. Misalnya, tombol yang tampak timbul memberi kesan bisa ditekan atau ikon tong sampah menandakan fungsi hapus. Hal ini memudahkan pengguna tanpa perlu banyak penjelasan. Kemudian yang kelima, simplicity, yaitu tampilan hanya elemen penting agar mudah digunakan. Jadi, desain yang sederhana membantu pengguna fokus dan mengurangi kebingungan. Misalnya, aplikasi dengan tampilan bersih dan ikon yang jelas membuat pengguna lebih cepat memahami fungsinya tanpa perlu mencari tahu lebih lama. Kemudian yang keenam, error prevention dan recovery. Jadi error prevention dan recovery ini yaitu cegah kesalahan dan sediakan cara memperbaikinya. Desain yang baik tidak hanya mencegah kesalahan, tetapi juga membantu pengguna pulih dari kesalahan. Misalnya, muncul peringatan sebelum menghapus data, atau adanya fitur undo yang bisa mengembalikan tindakan yang salah. Kemudian yang ketujuh, learnability, yaitu desain mudah dipahami oleh pengguna baru. Aplikasi yang mudah dipelajari membuat pengguna baru cepat dan terbiasa tanpa harus membaca panduan. Misalnya, aplikasi baru dengan tampilan yang mirip dengan aplikasi populer membuat orang langsung paham cara memakainya. Kemudian yang terakhir, efisiensi of use, yaitu pengguna bisa mencapai tujuan dengan usaha minimal. Efisiensi berarti pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan praktis. Contohnya, fitur autosave yang otomatis menyimpan pekerjaan tanpa harus klik tombol simpan berkali-kali, sehingga lebih hemat waktu dan tenaga. Saya Julia Pitaloka, saya akan menjelaskan contoh bentuk interaksi. Yang pertama klik itu bentuk interaksi paling dasar kayak waktu kita buka file, pencet tombol atau klik kanan buat lihat menu lain. Jadi hampir semua aktivitas di komputer berawal dari klik. Kalau swipe itu gerakan mengusap layar biasanya di HP, misalnya pas kita geser halaman atau lihat story di Instagram, nah itu bentuk interaksi swipe. Kalau scroll itu gulir layar buat lihat bagian lain dari halaman, bisa ke atas, ke bawah, ke kiri atau kanan. Biasanya dipakai waktu baca artikel panjang atau scrolling di media sosial. Terakhir ada drag and drop, itu artinya kita seret dan lepas objek. Contohnya waktu kita mindahin file dari satu folder ke folder lain, atau pas kita nyeret gambar ke dalam desain di Canva. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model interaksi. Nah, yang pertama itu ada command line atau CMD. Ini model interaksi di mana kita ketik perintah langsung, biasanya dipakai sama pengguna yang udah terbiasa, misalnya programmer yang pakai terminal buat jalanin program. Kalau menu basic interaction, itu pengguna tinggal pilih menu file lalu klik save. Itu termasuk interaksi model menu. Nah, kalau natural language interaction, itu sistemnya mengerti bahasa manusia. Jadi kita tinggal ngomong atau ngetik pakai bahasa biasa, contohnya kayak pakai Siri, Google Assistant, ataupun ChatGPT. Selanjutnya, ada talk interaction, itu adalah interaksi lewat sentuhan langsung, misalnya tab buat buka aplikasi, pitch buat zoom in atau zoom out, dan long pitch buat munculin menu tambahan. Nah, yang terakhir itu ada gesture basic interaction, itu pakai gerak tubuh atau tangan tanpa menyentuh layar, contohnya di teknologi IR atau VR, atau sistem gerak kayak KineCat. Saya Ivanisa akan menjelaskan studi kasus interaction design. Berikut adalah contoh-contoh studi kasusnya. Yang pertama ada aplikasi Gojek. Gojek jadi salah satu contoh aplikasi yang berhasil menerapkan prinsip desain interaksi dengan baik. Mereka konsisten dalam penggunaan warna hijau khasnya dan penempatan tombol yang sama di setiap fiturnya. Jadi pengguna nggak bingung saat berpindah menu. Selain itu, Gojek juga ngasih feedback berupa visual dan suara setiap kali pengguna melakukan aksi seperti pesan atau bayar, agar penggunanya tahu kalau sistemnya sudah merespons. Dari sisi affordance, icon-icon
Seperti motor, mobil, dan makanan udah cukup jelas nunjukin fungsi tiap layanan, tanpa perlu instruksi tambahan. Bentuk interaksinya ada klik untuk pilih layanan, scroll untuk lihat restoran, dan swipe untuk melihat promo. Model interaksi yang digunakan ada menu based interaction untuk navigasi utama, touch interaction untuk layar sentuh, dan natural language interaction lewat chat dengan driver atau fitur GoBot. Yang kedua ada Instagram. Instagram mengandalkan prinsip simplicity dan visibility agar tampilannya tetap clean dan fokus ke konten utama yaitu foto dan video. Icon-icon seperti hati, komentar, dan panah udah dirancang agar mudah dikenali. Dan ketika kita double tap foto lalu muncul animasi hati. Nah, itu adalah contoh penerapan feedback yang bikin interaksi terasa lebih hidup. Bentuk interaksi yang sering digunakan ada swipe untuk ganti story, double tap untuk nge-like, dan drag and drop untuk ngatur urutan gambar. Model interaksi yang digunakan ada gesture based interaction, menu based interaction, dan comment model yang digunakan saat pengguna ngatur filter foto. Yang ketiga ada aplikasi Google Maps. Aplikasi ini berfokus pada prinsip feedback dan error prevention atau pencegahan kesalahan. Jadi setiap kali pengguna pilih rute, sistem langsung ngasih respon visual seperti perubahan warna jalur atau instruksi suara secara real time. Prinsip konsistensi juga diterapkan dengan tampilan icon dan tata letak peta yang sama di semua platform. Bentuk interaksinya termasuk klik untuk nentuin lokasi, drag untuk mindahin pin, dan perintah suara seperti "Oke Google, arahkan ke rumah sakit terdekat". Terus model interaksi yang digunakan ada touch interaction, natural language interaction, dan comment model. Yang keempat ada Tokopedia. Aplikasi ini menerapkan prinsip visibility dengan menampilkan tombol beli dan kategori produk yang langsung kelihatan jelas. Jadi pengguna bisa dengan mudah menemukan apa yang dicari. Saat pengguna menekan tombol atau nambahin produk ke keranjang, muncul feedback visual yang nunjukin kalau aksi tersebut telah berhasil. Bentuk interaksi yang digunakan ada klik buat milih barang dan scroll buat lihat produk lain. Model interaksi yang digunakan ada menu based interaction untuk navigasi kategorinya, touch interaction di layar sentuh, dan comment interaction. Kesimpulannya adalah interaction design atau desain interaksi sangat penting untuk membuat pengalaman pengguna menjadi lebih mudah, nyaman, dan juga menyenangkan. Kalau sebuah aplikasi menerapkan prinsip-prinsip seperti konsistensi, feedback, efisiensi, dan lain-lain, maka pengguna bisa lebih cepat memahami cara kerjanya dan tidak akan merasa kebingungan. Selain itu, kalau desainnya berfokus pada kebutuhan pengguna, maka hasilnya interaksi akan terasa lebih alami, nyaman, dan juga memuaskan saat digunakan. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.